Sampun, nggih. Nggih, siap. Matur nuwun. Ya, oke, sudah saya rekam. Jadi untuk hari ini saya akan memberikan materi baru dari kemarin. Di pertemuan pertama sudah saya sampaikan bahwa nanti kita akan menggunakan satu library yang disebut dengan nama 3GS, yang kemudian ada sedikit pengenalan tentang WebGL. Mestinya materi ini adalah minggu lalu, tetapi minggu lalu kebetulan karena ada kuliah tamu dari Philip Biljeki, profesor muda di NUS. Kemarin ada yang sempat menyimak barangkali, saya lihat banyak yang gabung juga ya. Ya, itu tentang kebetulan temanya tentang 3D, jadi ada beberapa riset kami dengan Pak Trias yang kebetulan beririsan dengan riset dari Philip. Kami sempat diskusi bareng begitu. Nah, jadi sekalian diminta untuk ngisi kuliah di kampus, kuliah di kelas, dan pembahasannya mengenai 3 dimensi 3D. Jadi barangkali buat teman-teman yang mungkin sebagian besar angkatan 2019 ya mungkin belum banyak bersentuhan dengan geodesi. Geodesi ini bahasnya apa sih sebenarnya? Kok sampai masuk ke bidang 3 dimensi skala. Nah, kemarin ada juga yang nanya beberapa skripsi di bidang GIG, Geospasial Informatika gitu, di lab yang saya, Pak Trias, Mbak Febri itu kok temanya seperti tema IT. Ya memang karena sekarang banyak bidang kita yang beririsan dengan IT, termasuk salah satu yang paling banyak beririsan nanti adalah tentang 3 dimensi. 3 dimensi salah satunya adalah yang akan saya kenalkan ke kalian hari ini. Nah, kalau minggu lalu kita sudah kalian sudah mengikuti kuliah, saya juga sudah mengikuti kuliah dari Philip tentang bagaimana data 3 dimensi itu disimpan dan disajikan, kemudian kalian sudah melihat beberapa contoh aplikasi bagaimana dari data 3 dimensi itu kemudian bisa dibuat macam-macam. Ada yang untuk analisis gitu kan, ada yang untuk analisis bayangan, ada yang untuk analisis yang istilahnya fotovoltaik. Berapa banyak potensi energi listrik yang bisa saya peroleh seandainya di atap rumah saya itu akan saya pasang solar panel. Luas atap rumah saya adalah sekian meter persegi menghadap ke arah selatan, kemiringannya sekian misalnya. Ada mahasiswa yang dulu bimbingan saya skripsinya tentang itu. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh beberapa aplikasi bagaimana 3D itu kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari di dunia geodesi. Jadi geodesi tidak melulu hanya soal akuisisi data gitu, tapi juga tentang bagaimana data 3 dimensi itu disimpan, bagaimana data 3 dimensi itu kemudian disajikan melalui media komputer. Nah, untuk hari ini kita beranjak satu tahap atau bisa dibilang satu dimensi, kita melompat dari pengenalan 2 minggu lalu mengenai SVG. Kalian sudah belajar menggambar di bidang datar, yaitu di layar gitu kan, dengan menggunakan SVG, Scalable Vector Graphic. Kemudian barangkali di teori juga sudah disampaikan mengenai beberapa konsep tentang sistem koordinat grafik. Ya, sudah ya. Mohon maaf, saya belum sempat melihat lagi yang dikirim oleh Pak Istarno. Ya, kurang lebih yang sudah kita bahas sejauh ini kita hanya membahas mengenai bagian 2 dimensinya saja. Nah, untuk pertemuan di siang hari ini kita akan bahas sekilas dan nanti saya minta kalian untuk praktek untuk membuat sebuah tampilan 3D dengan menggunakan 3JS. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan barangkali? Ya, sekali lagi saya mohon maaf tidak menyalakan kamera ya, karena lagi nemenin anak-anak. Ya, oke, saya lanjutkan. Jadi kemarin kita belajar tentang SVG. SVG adalah sebuah format data yang digunakan untuk menampilkan informasi 2 dimensi di komputer. SVG adalah format. Jadi SVG itu format data yang digunakan untuk menampilkan 2 dimensi di komputer. Menampilkannya lewat apa? Kemarin kita gunakan HTML. Jadi kalian membuat sebuah dokumen HTML, kemarin sudah saya sampaikan struktur dokumen HTML seperti apa gitu ya. Ada tag pembuka, ada head, ada body.
Yang di body itu kemudian kalian tulis tag SVG dan seterusnya. Nah, itu kemudian kalian menghasilkan sebuah objek 2 dimensi. Nah, sekarang bagaimana dengan 3 dimensi? Nah, di sini kita akan kenalan dengan yang disebut dengan nama WebGL. Jadi, saya memang sengaja tidak menyiapkan slide khusus, selain karena nggak sempat. Yang kedua karena saya pengen kalian melihat contoh langsung bagaimana sebuah 3D itu dibuka dan dilihat di web. Nah, WebGL ini bukan format. Jadi tidak ada format namanya bintang.webgl. Kalian save menjadi sebuah WebGL, tidak ada. WebGL adalah sebuah teknologi. Jadi WebGL adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk menampilkan GL, Graphic Library, ke dalam media web. Jadi sekali lagi GL itu banyak, Graphic Library itu banyak. Ada yang di komputer kalian. Misalnya kalau yang suka main game, biasanya otak-atik video card-nya ada istilahnya OpenGL. OpenGL, Open Graphic Library. Jadi kalau misalnya kalian install, kemudian ada istilahnya ada DirectX. DirectX-nya ke OpenGL berapa misalnya. Nah itu adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk menampilkan 3D di komputer kalian. Nah jadi OpenGL itu umum untuk komputer secara umum, baik di web maupun bukan. WebGL adalah cabang. OpenGL ini bisa kita pecah untuk menampilkan graphic library di dunia web, maka kita gunakan WebGL. Nah, WebGL ini adalah satu bisa dibilang satu teknologi begitu yang nanti kalian bisa gunakan itu untuk menggambar di sebuah HTML, sama seperti SVG. Kalau SVG itu format, WebGL adalah teknologinya. Nah, WebGL ini bisa diturunkan menjadi macam-macam. Intinya gini, hampir semua game yang kalian lihat play-nya melalui browser, misalnya game yang kalian play melalui browser, stream, dan lain-lain itu semuanya dipanggil menggunakan teknologi ini, WebGL. Nah, untuk menulis sebuah WebGL itu cukup sulit, sehingga kita bisa gunakan library perantara yang disebut dengan nama tree.js. Nah, nanti yang kalian praktekkan adalah tree.js ini. Ya, slide ini ada 122 poin. Saya tidak akan sampaikan semuanya, saya hanya akan sampaikan sampai ke poin sekitar ke 40-an sekian, yaitu tentang geometri. Jadi saya akan sampaikan beberapa prinsip mengenai apa itu WebGL dan bagaimana menggambar di dunia browser. Ya. Oke, jadi apa itu WebGL? WebGL adalah JavaScript API. API itu apa? API itu Application Programming Interface. Jadi kita bisa menggunakan WebGL untuk menggambar 2D dan 3D grafik. Menggambar atau istilahnya merender, nanti kalian akan sering ketemu istilah ini, merender grafik 2 dimensi dan 3 dimensi di dalam sebuah elemen kanvas. Ada yang masih ingat apa ini? Minggu lalu sempat saya sampaikan sekilas tentang HTML Canvas untuk menggambar 2 dimensi. Nah, Canvas yang kemarin saya sampaikan itu adalah satu langkah lebih jauh dibandingkan dengan SVG, gitu kan. SVG kita menggunakan format, Canvas ini kita menggambar dengan fungsi, dengan function. Maka kalian bisa membuat sebuah kurva misalnya, kalian bisa membuat sebuah plotting fungsi dan lain-lain dengan menggunakan Canvas elemen ini. Nah, kalau kemarin itu hanya untuk 2 dimensi, maka nanti ketika kita membahas mengenai WebGL, kita bisa tampilkan sekaligus untuk grafik 3 dimensinya. Jadi API yang nanti kita gunakan itu bisa dipakai untuk menggambar 3 dimensi. Nah, seringkali ini yang menjadi masalah. Ini yang sering menjadi masalah untuk pembuatan aplikasi ya. Kadang-kadang bahkan seringkali kita menemukan ketika kita sudah membuat sebuah aplikasi WebGL, ternyata aplikasinya tidak support dengan browser yang kita gunakan. Barangkali sebagian besar dari kalian menggunakan Chrome, saya kira ya, menggunakan Google Chrome atau Firefox, atau mungkin yang lain Opera. Nah, ada juga misalnya IE11, Internet Explorer, ini masih hidup, ada sampai sekarang. Netscape Navigator, kemudian ada iOS, saya lupa nama browsernya apa, Navigator ya, dan Android WebView. Jadi ini semua adalah browser yang didukung oleh WebGL. Apa maksudnya didukung? Artinya ketika kalian membuat sebuah halaman,
ngetik menggunakan WebGL, membuat sebuah tampilan WebGL, dibuka oleh browser-browser ini, maka 3D-nya bisa tampil. Dan sebaliknya, ada juga browser yang ketika ini dibuka, ketika browser ini membuka beberapa website, ternyata dia tidak support. Nanti muncul tulisan WebGL is not supported in your browser misalnya. Nah, sehingga bisa dibilang hampir semua web itu bisa mengakses tampilan sebuah WebGL. Nah, ini adalah contoh apa yang bisa dihasilkan dengan menggunakan WebGL. Adakah yang pernah melihat tampilan semacam ini di browser masing-masing? Saya kira sering ya. Mungkin ketika kalian membuka sebuah website atau kalian mengakses objek tertentu, ternyata di situ ada animasi, ada 3 dimensi, atau barangkali malah bahkan kalian memainkan sebuah game di browser kalian, di komputer kalian, gitu kan, dan menampilkan peta, misalnya, menampilkan peta 3 dimensi, maka sebenarnya kalian sedang menggunakan WebGL. Sebenarnya kalian sedang menggunakan WebGL tanpa sadar. Nah, tampilan-tampilan ini nanti bisa kita anggap sebagai sebuah jendela. Jadi ketika kalian sedang melihat layar laptop kalian, kalian sebenarnya sedang melihat sebuah jendela yang masuk ke dalam jendela tersebut adalah sebuah dunia 3 dimensi. Jadi ada dunia digital 3 dimensi di belakang layar komputer kalian. Seperti yang saya sampaikan di pemrograman komputer dulu, ada dunia maya, ada dunia ayam, dunia nyata. Nah, dunia maya ini ada di belakang komputer kalian. Nah, ini adalah prinsip dasar dari sebuah komputer grafik yang nanti saya akan perjelas di pertemuan ini. Saya berikan beberapa penjelasan, mungkin penjelasan lebih lanjutnya saya akan sampaikan minggu depan. Nah, ini adalah contoh-contoh apa yang bisa kita bikin dengan menggunakan 3JS, dengan menggunakan 3JS dan WebGL, dengan menggunakan 3JS dan WebGL. Jadi kita bisa membuat tampilan 3 dimensi di browser. Dan dengan tampilan 3 dimensi yang cukup kompleks semacam ini pun kita bisa tampilkan tanpa kesulitan. Jadi browsernya tidak terlalu berat. Kalian bisa buka sendiri masing-masing di laptop atau di HP masing-masing slide presentasi yang tadi saya kirimkan. Nah, terkait dengan hal tersebut, ini ada beberapa slide yang memang agak berat karena tampilannya seluruhnya 3D. Jadi barangkali ada beberapa yang akan saya skip. Terkait dengan hal tersebut, bagaimana kita sekarang di komputer grafik kita belajar untuk menggambar objek 3 dimensi menggunakan salah satu library yang disebut dengan nama 3JS. Kalian nanti bisa buka di 3js.org, silakan dibuka sendiri nanti dan kalian explore contoh-contoh yang ada di situ. Ada sangat banyak contoh-contoh bagaimana kalian menggambar menggunakan WebGL. Nah, di situ juga nanti ada tutorial, meskipun menurut saya dokumentasinya agak membingungkan. Nanti saya akan share buku dan PDF begitu yang isinya adalah beberapa panduan tentang bagaimana kalian bisa membuat tampilan 3 dimensi menggunakan 3JS. Ya, apa itu 3JS? 3JS adalah library JavaScript 3 dimensi. Apa itu JavaScript? JavaScript adalah satu bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengatur web. Jadi di pertemuan minggu lalu, 2 minggu lalu sempat saya jelaskan ada yang namanya HTML, ada CSS, ada JavaScript. HTML itu untuk menampilkan komponen-komponennya, CSS untuk tampilannya, JavaScript ini adalah untuk menampilkan, untuk mengontrol semua yang ada di web. Jadi elemennya nanti ketika diklik muncul apa, ketika tombol ini diklik lanjut kemana, ketika formulir ini diklik nanti disimpan kemana. Nah itu adalah contoh penggunaan JavaScript. Library ini adalah pustaka istilahnya. Jadi ketika kita mau membuat sebuah aplikasi atau sebuah software atau sebuah website, kita tidak harus membuat dari nol. Kita tinggal pakai apa yang sudah dibikinkan orang. Nah itu adalah contoh library. Dalam hal ini contoh library-nya adalah untuk membuat tampilan 3 dimensi yaitu 3js.org. Biasanya library JavaScript itu selalu ada embel-embel JS-nya. 3js.org, leaflet.js, kemudian mapbox.js dan lain-lain. Nah, ada yang disebut dengan nama renderer, nanti saya akan sampaikan lebih jauh apa itu renderer. Jadi ketika kita menulis kode dalam bahasa JavaScript menggunakan 3JS ini,
kita bisa tampilkan di browser menggunakan WebGL, Canvas, SVG, lihat salah satunya ada SVG, CSS 3 dimensi, DOM, dan lebih banyak lagi. Jadi kita bisa tampilkan 3D dengan menggunakan kode JavaScript 3JS ini menggunakan banyak renderer. Renderernya artinya kita bisa masak. Render itu adalah untuk memasak script menjadi tampilan yang diinginkan, kita bisa gunakan macam-macam. Nah, kemudian ini adalah beberapa istilah-istilah prinsip pada 3JS yang nanti sebagian akan saya sampaikan di pertemuan ini. Yang pertama ada scene, yang disebut dengan nama scene. Apa itu scene nanti saya akan sampaikan. Kemudian ada kamera, dan ada geometri. Yang lain saya akan sampaikan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi nanti kita akan belajar juga tentang bagaimana memuat model 3D dari luar, istilahnya 3D model loaders. Jadi kalian tidak harus membuat model 3D dari nol. Saya bikin game misalnya, karakternya tidak perlu saya buat. Saya tidak punya kemampuan yang cukup bagus dalam membuat desain karakter misalnya. Nah, saya bisa membeli atau mendownload gratis apa yang sudah dibuat oleh orang. Itu nanti namanya pakai 3D model loader. Ya, jadi 3 hal ini yang nanti akan kita bahas di pertemuan siang hari ini dan nanti akan kalian coba praktekkan untuk membuat sebuah scene yang berisi satu geometri dan kalian coba atur kameranya. Oke, yang pertama ini adalah 3js.org. Jadi tampilan dari website 3js.org itu seperti ini. Kalau kalian lihat di sebelah kanan ini adalah masing-masing contoh dari apa yang bisa dibuat dengan menggunakan 3JS. Silakan nanti kalian buka 3js.org, kemudian nanti kalian lihat-lihat contoh-contohnya. Nanti saya akan buka lebih lanjut setelah saya menjelaskan mengenai geometri. Ya, jadi semua tampilan ini dibuat dengan menggunakan 3JS. Semuanya dibuat dengan menggunakan 3JS. Apakah semuanya harus coding? Jawabannya coding iya, tetapi tidak harus semuanya. Codingnya iya, tetapi tidak harus semua aplikasi itu dibuat dengan menggunakan coding. Ya, saya lanjutkan dulu sebelum nanti saya lanjutkan ke contoh-contoh dari 3JS ini. Ya, tonight we dine in WebGL. Ya, jadi kita coba akan berkenalan dengan beberapa konsep WebGL yang tadi saya sampaikan. Ada scene, ada kamera, dan ada geometri. 3 komponen itu adalah yang paling penting dan harus kalian pahami ketika kalian membuat sebuah tampilan website 3 dimensi. Ya, contohnya ini. Jadi ini adalah contoh aplikasi dasar dari sebuah script yang dibuat dengan menggunakan 3JS. Kalian lihat di layar, mudah-mudahan nggak putus-putus ketika ditampilkan di Zoom kalian ya. Ini adalah sebuah kotak yang warnanya berubah-ubah pada saat dia sambil melakukan rotasi atau animasi. Nah, di sini ada beberapa konsep yang perlu kalian pahami seperti yang tadi. Begini, kalian melihat kotak ini sebagai sebuah kotak, gitu kan? Kalian melihat kotak ini sebagai sebuah kotak, dan kalian punya persepsi bahwa kotak ini adalah memiliki kedalaman. Ada titik yang agak dekat, ada titik yang agak jauh pada saat dia berputar. Ya, padahal aslinya layar kalian kan 2 dimensi. Layar komputer kalian itu hanya 2 dimensi. Bagaimana dia kemudian bisa menampilkan sebuah objek yang seolah-olah 3 dimensi. Nah, maka ketika kita membicarakan mengenai komputer grafik, kita sedang membuat sebuah model dunia baru. Model dunia baru seperti apa? Kita membuat koordinat 3 dimensinya, kita membuat seolah-olah di situ ada ruang, kemudian dari ruang itu kemudian mana yang kita intip melalui jendela laptop kita misalnya, yaitu posisi kameranya, kita bisa melihat melalui mana. Kemudian ada geometri, objek apa yang ditampilkan di situ. Jadi yang pertama scene itu mengatur tentang ruang 3 dimensi di belakang layar laptop kita atau layar HP kita. Jadi ada ruang 3 dimensi yang diatur itu menggunakan scene. Konsepnya ada scene. Padanannya adalah ketika kalian kemarin membahas mengenai SVG,
kalian membuat sebuah koordinat, benar nggak? Nah, SVG itu 2 dimensi. SVG itu 2 dimensi. Jadi ketika kalian menggambar di layar dengan menggunakan SVG dan kalian menentukan koordinat, sebenarnya koordinat itu kemudian tinggal ditransformasi oleh layar menjadi posisi yang benar untuk ditampilkan di layar laptop kalian. Transformasinya adalah melalui transformasi koordinat 2 dimensi ke 2 dimensi. Nah, kalau 3 dimensi prosesnya lebih kompleks. Kenapa? Karena di belakang layar yang tampil adalah koordinat 3 dimensi. Koordinat 3 dimensi untuk dikepres menjadi koordinat 2 dimensi. Jadi ada transformasi koordinat 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Ada 1 dimensi yang hilang di situ. Nah, scene 3 dimensinya itu disebut dengan nama scene. Kemudian posisi kalian melihatnya disebut dengan nama kamera dan objeknya ini disebut dengan nama geometri. Nah, si objek ini kemudian bisa memiliki material. Material adalah warna yang macam-macam ini, warna yang macam-macam yang muncul di sini. Nanti kita belajar juga tentang beberapa jenis material atau shader. Kemudian ada istilahnya animasi. Jadi objek ini bisa kita berikan animasi gitu kan, karena tampilan yang tampil di layar kita bisa dirubah sesuai dengan waktu. Di waktu sekian, epoch sekian, posisinya di sini, posisi selanjutnya di sini, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh sederhana untuk menjelaskan bagaimana sebuah komputer grafis itu dimasak di komputer kalian. Ini adalah sebuah aplikasi 3JS dasar. Jadi kemarin kalian sudah menggunakan konsep HTML untuk menulis SVG. Ya, dari SVG yang kalian tulis, kalian menggunakan tag SVG, begitu. Kemudian kalian taruh di dalam body. Nah, ini adalah sebuah dokumen HTML. Jadi nanti yang kalian tulis itu adalah HTML persis seperti ini, persis seperti ini. Ini kerangkanya saja. Nanti kalian tambahkan skripnya di bagian ini ya. Saya tunjukkan, saya jelaskan dulu bagian per bagian. Yang pertama doctype HTML, ini deklarasi seperti yang kita bahas 2 minggu lalu. Kemudian ada HTML head, ini digunakan untuk menyimpan head ini dipakai untuk menyimpan keterangan-keterangan terkait dengan apa yang nanti akan muncul di bagian body. Jadi yang di head ini tidak akan muncul di halaman web yang kalian bikin. Yang muncul nanti hanya bagian body. Jadi head ini kalian bikin untuk, kemarin saya sampaikan entah di kelas ini, entah di kelas vokasi ya, saya lupa. Salah satunya adalah kita bisa gunakan head ini untuk SEO, Search Engine Optimization, agar halaman pencarian kita menjadi yang paling atas. Nah, di sini kalian mengatur title dan style. Style ini nanti digunakan untuk mengatur bagaimana tampilan dari elemen yang dipanggil di sini. Ini menggunakan CSS. Jadi nanti ada body, margin, dan seterusnya. Kalian tidak harus merubah ini, persis seperti ini nggak masalah. Jadi tiap kali kalian membuat sebuah dokumen 3JS, kalian bisa panggil persis seperti ini. Kemudian masuk ke body. Nah, di bagian ini, inilah yang paling penting. Ini namanya adalah library 3JS. Jadi kalian panggil dengan menggunakan cara ini. Cara memanggilnya adalah dengan script src source. Source-nya ngambil dari mana? JS ini adalah nama folder. JS adalah nama folder di komputer kalian. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian tree.min.js. Ini adalah script yang nanti kalian download dari website 3JS. Apakah harus mendownload? Tidak. Nanti ada juga cara lain di mana kalian cukup mencantumkan linknya. Tetapi di sini saya pengen kalian coba download saja. Jadi kalian download tree.min.js ke komputer kalian, taruh di sebuah folder dengan nama JS. Kemudian kalian simpan seluruh dokumen ini menjadi sebuah file HTML. Selanjutnya, file HTML ini akan memanggil folder JS, tree.min.js menggunakan script ini. Nah, selanjutnya adalah script ini. Di sini ada tulisannya JavaScript will go here. Nah, maka disinilah kalian nanti melakukan coding terkait dengan contoh-contoh aplikasi 3JS-nya. Cukup di bagian ini saja. Yang lain hanya kerangka. Yang lain kerangka, yang kalian rubah bagian ini. Nah, apa yang nanti bisa diisikan di sini? Jawabannya adalah seperti ini. Nah, ini adalah contoh sebuah script 3JS. Sebuah script 3JS. Kalau kalian masih ingat bahasa pemrograman C++, maka JavaScript adalah bahasa pemrograman juga, tetapi digunakan untuk web. Nah, kita lihat ada var scene. Kalau di C++ kalian harus mendefinisikan variabel itu harus punya tipe data. Var scene integer, var scene apa. Dalam JavaScript
sifatnya adalah loosely type, kita tidak harus mendefinisikan tipe data di awal, tapi tipe data akan dibuat secara otomatis pada saat kita memanggil isinya. Jadi ketika kita panggil var scene, isinya adalah sebuah scene 3 dimensi yang dibuat menggunakan tree.js. Nah, kita lihat di sini ada tree.scene. Tree.scene ini adalah tampilan dari variabel yang menyimpan scene 3 dimensi, yaitu koordinat 3 dimensi pada browser kalian pada saat ini dipanggil menggunakan tree.js. Kata kuncinya adalah tree ini. Jadi ketika script di bagian sebelumnya ini tadi sudah kalian panggil, ketika script ini sudah dipanggil, maka next selanjutnya bagian tree ini akan bisa dipanggil sehingga kita bisa mengakses fungsi-fungsi yang lain. Seandainya ini tadi belum kalian panggil, misalnya ini misalnya dihapus, kalian bikin sebuah script ini dihapus, maka ketika kalian memanggil tree.scene ini akan muncul error di halamannya. Tree.js-nya tidak dikenali. Tree ini tidak dikenali. Apa ini? Nah, ketika dia sudah dipanggil, maka kita bisa memanggil new tree.scene seperti ini. Nah, kemudian kita membuat sebuah variabel aspek. Aspek ini adalah untuk memanggil aspek dari scene kita, aspek dari scene kita, aspek dari kamera kita, sehingga ukurannya adalah window. Window itu adalah jendela browser kita. Jadi kalau misalnya ukurannya 1200 kali 800 misalnya, maka width dan height-nya ini ngambil dari jendela browser kita pada saat script ini dipanggil. Kenapa ini penting? Karena boleh jadi kalian memanggil misalnya dari HP yang ukuran rasio layarnya berbeda, atau boleh jadi kalian panggil dari tablet misalnya, ukurannya berbeda. Nah, maka variabel ini fungsinya untuk membaca ukuran itu. Kemudian ada var kamera. Nah, disinilah kita membuat sebuah kamera. New tree.perspective kamera. Nah, di Tree.js ada beberapa jenis kamera, ada perspektif dan ada ortografis sebagai contoh ya. Nah, maka masing-masing kamera itu punya pengaturan sendiri. Ada FOV misalnya, kemudian ada aspek rasio, ada parameter-parameter lain yang ini tidak perlu kalian pelajari cukup detail saat ini. Nanti silakan kalian coba-coba di otak-atik seandainya ini dirubah apa yang terjadi. Itu saja. Kemudian renderer adalah untuk masaknya menggunakan apa. Tadi saya sampaikan renderernya ada yang menggunakan canvas, ada yang menggunakan SVG. Jadi hasil akhirnya nanti ditampilkan melalui apa. Nah, kalau ini berarti menggunakan renderer WebGL. Sehingga nanti hasilnya ditampilkan di bagian dokumen. Ya. Untuk DOM elemen, kemudian dokumen.body dan lain sebagainya, untuk mata kuliah ini kita tidak akan pelajari sangat jauh, kalian hanya praktek saja menggunakan ini, tetapi nanti di mata kuliah SIG berbasis web kalian akan dapat lebih detail tentang apa itu DOM elemen dan seterusnya. Nah, selanjutnya bagian ini adalah bagian untuk bagaimana mengatur scene. Bagaimana mengatur scene. Jadi ketika ini kalian selesai buat script-script ini, maka Tree.js akan membuat sebuah dunia digital di belakang layar, di belakang layar komputer kalian, sebuah dunia digital yang kosong isinya, baru ada kameranya saja, kameranya melihat ke arah tertentu dari jendela kalian dengan sudut pandang tertentu, seberapa jauh atau seberapa dekat, tapi isinya masih kosong. Kemudian kita bisa tambahkan geometri. Jadi geometri adalah objek yang nanti kita munculkan di dalam scene, kita sudah bikin scene kan, masih kosong. Nah, sekarang kita tambahkan sebuah geometri. Geometrinya apa? Ada box geometri. Jadi saya membuat sebuah kotak, ukurannya 1 satuan kali 1 satuan kali 1 satuan. Satuannya apa? Nanti kita akan sampai di masalah satuan ini. Kemudian material. Material ini adalah tekstur yang nempel di kotaknya itu apa. Ini ada nanti beberapa jenis material kita pelajari minggu depan. Kemudian ini membuat sebuah objek lain yang disebut dengan nama cube, gitu kan? New tree.mesh. Jadi geometri itu macamnya banyak. Ada yang box, ada yang misalnya kerucut, ada yang membuat bola dan lain sebagainya, ada torus. Nah, salah satunya adalah mesh. Mesh itu adalah kalian bayangkan rangkaian segitiga, kalian punya segitiga, kalian tempel di semua permukaan. Segitiganya menutupi semua permukaan. Ini nanti kalian pelajari di mata kuliah model terrain digital
tentang mesh. Nah, mesh itu kita membuat sebuah geometri berdasarkan apa? Berdasarkan bentuk kotak. Jadi kita bikin box geometri, maka box geometri ini kita tampilkan dalam bentuk mesh menggunakan tree.mesh. Nah, ini geometrinya, kemudian ini materialnya. Nah, sehingga ini adalah bagaimana membuat sebuah kotak dengan material normal. Material normal material itu adalah material yang menempel tegak lurus terhadap bidang objeknya. Kemudian kamera.position.z, maka kita mengatur posisi kamera z-nya, posisi tingginya adalah di titik 5 satuan dari bawah. Scene.add_cube artinya adalah kita menambahkan variabel cube ini ke bagian scene. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya persilakan kalau ada pertanyaan. Ngomong-ngomong, ini asisten saya sudah hadir, Imam Arif. Ada? Ada, Mas. Ada, Pak. Oke, sip. Ya, nanti tolong dibantu. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nah, kemudian ketiga adalah bagaimana melakukan rendering. Rendering adalah dari tadi kita sudah membuat scene kosong, jadi membuat dunia digital kosong yang sudah ada sistem koordinatnya. Kemudian kita isi dengan sebuah geometri. Ya kan? Geometrinya adalah sebuah cube. Kemudian apa? Kita membuat kita masak dua elemen ini menjadi sebuah tampilan yang nanti akan muncul di rendering kita. Apa yang dimasak? Nah, maka kenapa ini dibikin tebal? Karena ini penting di sini. Apa yang dimasak? Nah, yang kita masak nanti adalah sebuah animasi bahwa cube-nya itu nanti akan bergerak. Apa yang berubah? Kita rubah si cube-nya. Tadi kan kita bikin variabel cube. Cube-nya nanti akan mengalami rotasi di sumbu X sebesar 0,1. Ingat bahasa C++, plus sama dengan 0,1 berarti X-nya X plus X sama dengan X plus 0,1. Demikian juga dengan Y. Y plus sama dengan 0,1. Berarti cube rotation Y-nya bertambah 0,1 setiap saat. Setiap frame, setiap satu frame itu ditambah dengan 0,1. Nah, kapan ini dipanggil? Jawabannya adalah ketika kita memanggil satu frame. Satu frame itu adalah satuan waktu. Jadi tadi ada satu satuan unit ukuran, bukan? Ada satu satuan waktu yang ketika frame ini dipanggil, frame-nya nanti bisa berbeda-beda ya. Ada yang 60 frame per second, ada yang sekian ratus frame per second. Nanti kita bahas ini lebih lanjut di pertemuan ke-3 setelah ini, kalau nggak salah, ketika kita membahas khusus mengenai animasi. Ya, jadi ada istilahnya frame. Frame-nya yang dipanggil adalah si render. Sehingga ketika untuk anggap aja misalnya tiap 1 detik lah. Anggap aja misalnya tiap 1 detik, sebenarnya tidak. Dalam 1 detik itu ada beberapa puluh scene yang langsung puluh frame yang langsung ditampilkan gitu. Tapi anggap aja dalam tiap detik, maka dia akan memanggil ini renderer.render scene dan kamera. Dia akan memanggil scene dan kamera. Scene ini, kamera ini, dan scene dan kamera ini akan menampilkan apa? Menampilkan cube yang sudah kita berikan fungsi untuk dia berubah animasinya. Sehingga tiap kali berubah 1 detik, maka cube-nya akan bertambah 0,1. Berubah lagi 1 detik, maka cube-nya akan bertambah 0,1. Sehingga hasilnya adalah sebuah kotak yang tadi berputar. Nah, di mana ini diisikan? Maka ini tinggal kalian klik kanan, copy, masukkan ke bagian ini. Klik kanan, copy, paste di sini, kalian simpan sebagai HTML, jalankan, klik 2 kali, maka dia akan memanggil browser dan dia menampilkan ini. Ya, nanti praktikum kalian akan mencoba nih. Silakan dicoba. Nah, apa itu rendering dan lain-lain? Mudah-mudahan waktu saya tidak terlalu lama menjelaskan ya, karena setelah ini saya juga ada agenda lain. Ya, jadi ketika tadi saya sampaikan komputer membuat sebuah scene dunia digital kosong, maka yang sebenarnya dibuat itu adalah yang ada di bagian ini. Jadi scene
sebuah scene itu terdiri dari light, camera, action istilahnya. Light, camera, action. Pernah dengar istilah ini di film? Ketika orang mau syuting, itu pertama yang diatur adalah pencahayaan misalnya, ya kan? Pencahayaan. Kemudian ada aktornya lagi ngapain, gitu. Ya, kalau di sini ini adalah geometri mesh yang tadi kita bikin. Kemudian yang terakhir ada kamera yang men-syuting, dibuat dari, sudut pandang mana. Nanti kalau ada kamera 1, ada kamera 2. Di sini ada yang foto model, enggak ya? Di, geodesi sempat ada beberapa 2 kali kalau nggak salah, eee, mahasiswa yang sekaligus mengambil, part time-nya sebagai model. Nah, jadi ada istilah light, kamera, dan model. Ya, jadi dalam sebuah scene itu isinya adalah 3 hal ini. Yang tadi saya sampaikan ini adalah, konsep yang paling penting. Ketika komputer membuat sebuah, new tree dot scene, maka ini yang dibuat. Sebuah kotak kosong, di dalamnya ada, dunia baru yang di situ bisa kita isi dengan pencahayaan, kita belum membahas mengenai lighting. Kemudian kita isi kameranya nanti melihat ke arah mana. Karena boleh jadi kameranya bisa kita geser-geser sepandang dunia 3 dimensi itu, gitu kan. Kameranya, ngelihat ke arah mana. Kemudian objek yang ditampilkan itu yang mana. Boleh jadi objeknya tidak melihat, kameranya tidak melihat objeknya, gitu, meskipun objeknya ada di scene. Nah, sehingga 3 hal ini harus kita atur gitu, agar objeknya bisa muncul dan terlihat. Istilahnya apa? Dimasak, di-render. Jadi, rendering di sini berlaku pada kamera untuk melihat objek yang ada pada scene. Dan scene itu sendiri kalian perlu atur posisinya pada sebuah kamera itu sendiri perlu kalian atur posisinya pada sebuah scene agar bisa melihat objek. Objeknya apa? Di sini ada mesh yang merupakan gabungan dari geometri dan material. Geometri itu bentuk objeknya, tadi cube, di material itu adalah teksturnya. Kalian tempeli apa di cube itu. Misalnya kalian tempel foto kalian di kotak yang tadi berputar, nah itu bisa saja. Oke, jadi kalian bisa membuat sebuah objek 3 dimensi tadi menggunakan mesh, itu ada macam-macam, bukan hanya satu mesh yang bisa kalian bikin, bisa jadi kalian membuat sebuah grup, ada istilahnya var group, new tree group, gitu kan. Kemudian group.add mesh 1, group.add mesh 2, dan seterusnya. Nah, grup ini nanti bisa kalian, buat untuk membuat bisa kalian manfaatkan untuk membuat sebuah scene yang cukup kompleks, yang melibatkan banyak sekali objek, misalnya seperti ini. Ini adalah scene yang sangat kompleks gitu kan, meskipun pada dasarnya ini hanya terdiri dari kotak-kotak yang tadi, sama seperti yang kalian lihat. Dan ini hanya dibuat dengan beberapa baris saja. Kalau nggak percaya, kalian buka slide-nya gitu kan, kemudian kalian klik kanan, view back source. Inspect. Nanti kalian lihat isi dari halaman ini seperti apa. Itu adalah cara untuk melihat kode dari sebuah halaman web. Ya, kita lanjutkan. Jadi, kita bisa melakukan transformasi terhadap objek. Misalnya kita bikin sebuah cube seperti ini, X sama dengan 0, berarti posisinya ada di posisi awal. Kalau saya lakukan transformasi koordinat X sama dengan minus 100, maka dia geser ke kiri karena koordinat ini kebetulan. Kenapa saya bilang kebetulan? Karena kameranya bisa di mana saja. Kameranya bisa sedang melihat ke arah sumbu X, sumbu Y gitu kan. Bisa jadi sedang melihat atas ke bawah, top down, bisa jadi melihat ke sana. Jadi X ini dia bergeser ke kiri. Apakah selalu geser ke kiri? Belum tentu. Bisa jadi kameranya melihat ke arah sini, sehingga dia gesernya ke arah kanan. Kemudian scale.set 222. Jadi sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z kita skala menjadi 2, itu kan seperti kita kalikan sebuah metrik itu dengan angka bilangan skalar 2, maka ukurannya membesar menjadi 2 kali lipat. Maka di mata kuliah ini kalian akan sangat penting untuk belajar mengenai aljabar linear karena hampir semuanya berurusan dengan matriks. Ya, kemudian ada rotation.y, mat.p dibagi 4. P ini berarti satuan pi 360 derajat ya. Kemudian dibagi menjadi 4. Ya, sehingga cara menyampaikannya seperti ini. Kalau kita lihat tadi animasinya, pi per 4, pi kali 5 per 4. Jadi dia mengalami rotasi. Ini bisa saya perbesar kecilkan sesuai dengan aturan dari mouse saya. Nah, ini adalah konvensi satuan untuk lingkaran.
yang tadi kalian lihat 5pi/4 itu adalah yang di sini. Jadi dia akan diputar 225 derajat dari posisi awal. Dari posisi awal. Oke. Nah, ini adalah satuan-satuan yang nanti penting untuk kalian ketahui ketika kalian menggunakan sebuah transformasi. Nah, untuk gampangnya kalau tadi kalian bingung dengan istilah pp-an, kalian bisa pakai tree.math.degturat itu, degree itu radian gitu kan, karena tadi satuan radian menggunakan derajat. Berarti ini sama dengan pi/4. Ya. Ini contohnya kalian juga bisa menggunakan fungsi. Arahnya kemana perputarannya? Berarti dia berlawanan arah searah jarum jam kalau dilihat dari sumbunya. Kalian tadi merubah sumbu X gitu kan, berarti dia berlawanan arah jarum jam dari X. Ya, ini tidak akan kita praktekkan sekarang sih. Kita tidak praktekkan sekarang, tapi ini sekedar tahu aja bahwa kalian bisa membuat animasi sesuai dengan waktu. Di sini ada time, sesuai dengan waktu. Untuk tiap frame-nya nanti bisa kalian rubah seperti ini. Ya, objeknya juga bisa geometrinya diganti. Coba kita lihat ini animasi yang menurut kita sebenarnya cukup kompleks, dia hanya terdiri dari 2 baris saja. Nah, kemudian ini adalah tentang kamera. Ini tentang kamera. Sebentar, laptop saya macet. Oh enggak, ya. Jadi maksud kamera ini adalah seperti ini. Ketika tadi saya sampaikan sebuah scene, ini yang dimaksud dengan nama scene. Sebuah dunia kosong, belum ada isinya. Kemudian ketika kalian menambahkan kamera, new tree.perspective kamera FOV aspect near 4, maksudnya adalah kalian sedang melihat sebuah objek, membuat kamera seperti ini. FOV-nya itu melihat ke arah mana, melihat seberapa luas yang harus dilihat gitu kan. Tampilannya seperti ini. Aspek itu aspek jendela tadi, width dan height-nya. Near dan far itu mengatur seberapa dekat dan seberapa jauh. Kita coba lihat. Kalau misalnya ini saya rubah, ini adalah FOV, pengaturan FOV. Ini juga terkait dengan aspek seberapa lebar perbandingan antara width dengan height yang bisa dilihat dari sebuah kamera. Nah, ini contoh kalau FOV-nya 15 seperti ini. Kalau 60 seperti ini. Paham maksudnya ya? FOV, field of view. Gitu. Semakin besar nilainya, artinya semakin luas objek yang bisa dilihat. Ini 15, FOV 15, fokus ke objek. FOV 60 berarti sudut pandangnya lebih luas. Nah, kamera.4 1000, kamera.4 3000. Terkait dengan apa? Titik terjauh yang bisa dilihat oleh kamera. 1000 sekian, berarti nanti dia akan melakukan clipping atau pemotongan untuk objek yang jauh. Kenapa ini perlu? Karena dalam komputer grafik, ketika kita menyajikan sebuah objek yang kompleks, kita tidak mungkin menyajikan semuanya. Nggak kuat komputer kalian. Nanti ada istilahnya clipping. Sehingga tampilan kalian dipotong di sini. Kemudian ada yang kamera.4 3000. Ya, ada model ortografik kamera seperti ini. Kalau ini tadi adalah perspektif. Jadi objek yang kita lihat seolah-olah mengarah ke satu titik hilang atau 2 titik hilang. Ini sejajar ke arah sana gitu kan. Nah, kalau ortografik maka kameranya seolah-olah sejajar dengan objeknya seperti ini. Kita lihat parameternya berbeda pengaturannya. Karena berbeda antara perspektif kamera dengan ortografik kamera. Ya, nanti silakan dicoba-coba saja tampilannya nanti berbeda seperti apa. Nah, ini sebenarnya adalah contoh bagaimana kalian menggunakan Three.js, beberapa kontrol yang bisa kalian gunakan di scene-nya, kalian bisa atur agar scene-nya ini bisa mengikuti mouse misalnya. Yang nanti kita pakai yang namanya orbit control. Orbit control.js. Jadi kalian bisa mengorbit, kalian bisa menggunakan interaksi juga dengan mouse, di mana kamera nanti akan berubah sesuai dengan interaksi yang kalian lakukan di mouse-nya. Biasanya ini dipakai untuk apa? Untuk game. Ya, ini contoh orbit control. Saya skip saja. Ya, ini ada beberapa contoh kontrol yang nanti pan, zoom, dan rotate ini sama seperti pada saat kalian menggunakan software-software 3 dimensi yang lain. Pan itu geser, zoom itu ngezoom, ya kan? Rotate itu berputar.
Ya, kemudian sedikit tentang geometri. Jadi kalau tadi kita kenal satu geometri namanya cube, nah sebenarnya ada geometri lain, ada model geometri yang lain, yaitu ada box geometri yang tadi kita pakai untuk membuat cube, ya kan? Parameternya ada width, height, dan depth, kedalaman, panjang, lebar, tinggi. Kemudian ada sphere geometri seperti ini. Saya juga nggak tahu parameternya apa ini. Nanti kalian coba-coba saja. Kemudian ada silinder dan ada torus. Nah, masing-masing ini bisa kalian gunakan untuk membuat objek yang sangat kompleks. Kalau kita lihat semuanya tersusun dari segitiga. Yang tadi saya sampaikan semuanya tersusun dari segitiga. Segitiga ini bisa kita pakai untuk menutup permukaan serumit apapun yang nanti kita sebut dengan nama mesh. Dan kemudian ke material. Nah, mengenai material kita akan bahas di minggu depan. Oke, barangkali ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Tidak ada? Dari asisten, ada yang mau disampaikan? Arif, Imam? Cek. Ya, silakan. Ini sih Pak, untuk video praktikum minggu ini udah siap Pak? Oke, sip. Ya, nanti diposting saja ke Microsoft Teams ya. Ya, jadi mas-mas asisten sudah membuatkan video untuk nanti bisa kalian gunakan sebagai praktek ya. Silakan nanti ditonton untuk bahan praktikum di siang hari ini. Ya, kalau misalnya masih ada yang kurang jelas terkait dengan beberapa konsep yang tadi saya sampaikan, tadi ada buku yang juga saya posting ke Microsoft Teams. Misalnya ini penjelasan tentang rendering, konsep rendering. Di sini ada kanvas, yaitu jendela. Kalian melongok dari jendela laptop kalian yang 2 dimensi. Kalian melihat objek 3 dimensi yang dimasak oleh renderer. Isinya apa? Ada kamera, ada scene, dan ada mesh. 3 ini sama. Jadi nanti silakan kalian pelajari, buku-buku banyak sekali tentang 3JS. Dan ini teknologi yang masih sangat berkembang sampai sekarang. Dan ini kalian bisa lihat berbagai macam contoh di web, sangat banyak contoh-contoh di mana kalian bisa menampilkan animasi 3 dimensi. Contohnya ini. Ya, ada pertanyaan? Untuk praktikum nanti silakan ikuti dari video ya. Kurang lebih kalian diminta untuk menampilkan model 3D untuk membuat sebuah scene yang dari scene-nya itu kemudian diisi dengan beberapa geometri. Ya, dari geometri itu kemudian kalian tampilkan di sebuah browser. Ya, ini contoh tampilan dengan menggunakan WebGL. Jadi ini adalah kereta yang saat ini detik ini itu sedang ada di posisi yang sesuai di Jepang sana. Nah, jadi kita bisa bikin tampilan peta macam-macam dengan menggunakan WebGL. Jangan salah, geodesi juga belajar ginian. Oke, saya kira demikian. Jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Apa ada pertanyaan dari Arif atau Imam? Mau demo atau nanti mau langsung dari video aja? Video aja ya? Oh ya. Iya Mas, langsung video aja. Oke, sip. Ya, nanti kita lanjutkan di sesi Microsoft Teams. Silakan kalian coba-coba dan tetap semangat. Ini kita tinggal 1 pertemuan minggu depan, kemudian masuk ke UTS. Mudah-mudahan kuliahnya tidak sangat berat ya, karena kuliah online. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat. Saya cukupkan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Matur nuwun, Pak. Waalaikumsalam.